ومقداره العظيم. وقال الله: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال آية أخرى: بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. رب اشرح لي تعالى في القرآن الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال آية أخرى: بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Puja dan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, yakni nikmat iman dan nikmat Islam. Ialah nikmat terbesar yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, yang diiringi dengan nikmat kesehatan jasmani dan rohani, sehingga kita bisa melangkahkan kaki untuk sholat berjamaah yang di masjid yang kita cintai ini. Selawat berangkaikan salam, tidak lupa pula kita hadiahkan kepada ruh junjungan Nabi besar, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Pada siang Jumat yang dirahmati Allah ini, khatib ingin berwasiat kepada diri khatib sendiri dan kepada jamaah sekalian. Marilah kita bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, yakni menjalankan seluruh perintahnya dan menjauhi larangannya. Pada siang berbahagia ini, tema kita ialah keistimewaan Al-Quran. Al-Quran adalah kalamullah. Al-Quran adalah kitab suci yang kita imani, serta mukjizat terbesar yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran adalah sebagai petunjuk dan hidayah untuk jalan keselamatan, untuk jalan kebahagiaan, dan untuk jalan kebenaran. Tanpa Al-Quran kita akan menyelinap, kita akan meleset, dan tanpa Al-Quran kita tidak tahu membedakan mana yang hak dan mana yang batil, mana yang haram dan mana yang halal, mana yang sunnah dan mana yang bid'ah. Al-Quran adalah sebagai rujukan utama bagi umat-umat Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 2, "Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin." Al-Quran itu tidak ada keraguannya, dan Al-Quran adalah sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Oleh karena itu, dekatlah kita dengan Al-Quran, berinvestasilah kita dengan Al-Quran, dengan cara mencintai Al-Quran, dengan cara membacanya, dengan cara memahami maknanya, dan mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran dengan perlahan-lahan. Dan apabila Al-Quran dibacakan, maka dengarkanlah baik-baik, simaklah dengan baik-baik agar kita mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah." Sebaik-baik kalian ialah belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Dari hadis di atas, kita dianjurkan untuk belajar Al-Quran dan mengajarkannya.
apabila kita sudah mahir membaca Al-Quran, maka ajarkanlah kepada istri kita, ajarkanlah kepada anak-anak kita, ajarkanlah kepada saudara-saudara kita, agar kita mendapatkan keberkahan, mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dan serta pahala jariah sudah apabila kita sudah tiada nanti. Muslimin jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Anfal ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu ialah apabila mereka mendengar kalimat-kalimat Allah, gemetarlah hati mereka, mereka takut kepada Allah, dan apabila mereka mendengar kalimat-kalimat dari ayat suci Al-Quran, maka bertambahlah iman mereka. Hanya kepada Allah lah mereka bertawakal. Ini sidang Jumat yang berbahagia. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Islam maju? Kalau yang jawab salam Anda cuma satu persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan Al-Mukarram Al-Ustaz Dedi Fitra SPDI, dan yang saya hormati pembawa acara dan pembaca Al-Quran, dan yang saya sayangi teman-teman seperjuangan. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nastaghfiruh, nahmaduhu wa nasta'inuh, wa nastaghfiruh wa atubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syarri Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, kita bersyukur kepada Allah yang mana Allah telah memberikan kita nikmat iman dan Islam. Dan tak lupa pula salawat bertampaikan salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Dan berdirinya saya di sini untuk menyampaikan pidato saya dengan judul penyebab mudah hafal. Asal pengalan. Yang paling menunjang hafalan adalah kesungguhan, terus menerus, sedikit makan dan sholat di malam hari atau tahajud. Membaca Al-Quran adalah salah satu sebab-sebab mudah menghafal. Salah seorang ulama berkata, tiada sesuatu yang lebih menguatkan hafalan kecuali membaca Al-Quran dengan melihat. Membaca Al-Quran dengan melihat adalah lebih utama. Ya, bagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibadah yang paling utama dari umatku adalah membaca Al-Quran dengan melihat. Qa'asyaddu hakim ba'da ikhwanihi ba'da wafatihi fil manami faqala li akhi ayyu syai'in wajadtahu anfa qala qira'atul Qur'ani nazrun. Syadad bin Hakim pernah bermimpi bertemu teman yang telah meninggal. Lalu ia bertanya, perbuatan apakah yang kau temui yang lebih bermanfaat? Ia menjawab, membaca Al-Quran dengan melihat tulisannya. Cara lain untuk memperkuat hafalan adalah membaca doa. Kemudian berbanyaklah bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
arsyadani ila tarkil ma'asi. Aku mengadu kepada Imam Maki tentang hafalanku yang lemah. Lalu dia memberikanku petunjuk agar meninggalkan maksiat. Fa'inal hibzu fadlun min ilahi wa fadlullah la yuqali asi. Hafalan ada pemberian dari Allah, sedangkan pemberian dari Allah hendaklah diberikan kepada orang-orang yang bermaksiat. Sampai ini saja pidato dari saya. Likulli maqamin maqalun wa likulli maqalin maqamun. Burung irian Cendrawasih. Setiap tempat pasti ada kata-kata, dan setiap kata-kata pasti ada tempat yang tepat. Burung irian, burung cendrawasih. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya saya di sini ingin berpidato dengan judul Jalan Menuju Kebaikan. Kasih pawalan. Perbuatan yang baik yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh banyak sekali rintangan dan halangannya. Sungguh wajar bila mana kebaikan pasti banyak sekali yang menghalangnya. Di antaranya syaitan dan manusia yang memiliki perilaku syaitan. Selama waktu masih berputar, selama itu pula syaitan tidak rela jika anak cucu Adam tidak mengikuti ajakannya. Artinya mereka yang taat dan patuh terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan sebaiknya perbuatan kemaksiatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala sungguh ringan melaksanakannya, bahkan sangat ringan rintangannya. Cukup sekian pidato singkat dari saya. Wabil akhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa tabi'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Usikum wa iyaya nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa ba'atha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih bisa merasakan nikmat iman dan nikmat Islam yang merupakan nikmat terbesar
yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Begitu juga kita diberikan nikmat kesehatan dan nikmat kelapangan waktu, sehingga kita dapat melangkahkan kaki serta mengangkat tangan menuju rumah Allah dalam rangka melaksanakan sholat berjamaah Jumat di masjid yang sama-sama kita cintai ini. Selawat bertangkaikan salam tahan intinya kita hadiahkan kepada putra Abdullah Buhat Aminah yang lahir di kota Mekah pada tahun gajah, yaitu baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan Jumat yang berbahagia ini, khotib ingin berwasiat khususnya kepada diri khotib sendiri dan penuhnya kepada jemaah sekalian. Marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Takwa dalam arti menjalankan seluruh perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Pada siang Jumat yang berbahagia ini, tema kita adalah kematian. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Imran ayat 185 yang berbunyi, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah wa man zujiha an-nar wa udkhilal jannah faqad faza wa mal hayatad dunya illa mata'ul ghurur. Yang artinya ialah tiap-tiap jiwa akan merasakan kematian, dan sesungguhnya pada hari kiamatlah akan disempurnakan pahalanya. Barang siapa yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sesungguhnya ia telah beruntung. Dan kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Yang pertama, maksud dari kalimat tiap-tiap jiwa akan merasakan kematian. Setiap makhluk hidup seperti manusia, malaikat, jin, setan, dan hewan, semua tidak akan lolos dari kematian. Orang kaya, orang miskin, orang buruk, orang baik, orang sombong, orang rendah hati, semua akan merasakan kematian. Kemudian yang kedua, maksud dari kalimat dan sesungguhnya pada hari kiamat akan disempurnakan pahala. Maksud dari kalimat tersebut, setiap amalan yang kita lakukan selama di dunia semua akan kita terima di alam akhirat. Kemudian yang ketiga, maksud dari kalimat barang siapa yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sesungguhnya ia telah beruntung. Maksud dari kalimat tersebut ialah orang-orang yang beriman dan beramal soleh semua akan masuk ke dalam surga Firdaus dan mereka akan kekal di dalamnya. Sedangkan orang-orang yang gemar melakukan kemaksiatan selama di dunia, mereka akan dimasukkan ke dalam api neraka. Setiap saat dan setiap waktu mereka akan disiksa tanpa belas kasihan. Makanan penghuni neraka ialah buah dari pohon zakum yang berduri, kasar, pahit dan berbau busuk. Minuman penghuni neraka ialah nanah dan air yang mendidih, sehingga memotong usus mereka. Dan pakaian penghuni neraka ialah air api neraka dan air yang mendidih yang disiramkan dari atas kepala mereka, dan bahan bakarnya ialah manusia dan batu. Maka dari itu, beruntungan orang-orang yang dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, karena mereka akan merasakan kenikmatan yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Keindahan yang belum pernah dilihat oleh mata, suara yang belum pernah didengar oleh telinga, dan sesuatu yang tidak pernah berdetak di hati dan di pikiran. Kemudian yang keempat, maksud dari kalimat dan kehidupan dunia hanyalah kenikmatan yang memperdayakan. Maksud dari kalimat tersebut, kehidupan dunia hanyalah kenikmatan yang sementara, tipuan belaka, serta kehidupan yang melalaikan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Tahrim ayat 6 yang berbunyi, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum naron wa quduhan nas wal hijarah. Yang artinya ialah, hai orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Pandai-pandailah kita menyikapi kehidupan dunia yang hanya sementara ini. Karena tujuan akhir kita adalah kehidupan akhirat. Wal akhiratu khairu wa abqa. Dan kehidupan akhirat itu lebih kekal dan lebih abadi. Jika kita mengetahui hakikat kematian dan keadaan alam kubur serta kejadian di dalamnya, maka niscaya kita akan mengingat bahwa setelah kehidupan dunia pasti ada kehidupan yang lebih kekal, yaitu kehidupan akhirat. Kemudian Syekh Utsaimin pernah berkata, janganlah engkau berangan-angan bila kau hidup di pagi hari, kau akan mampu bertahan hingga sore hari. Dan bila kau hidup di sore hari, kau akan mampu bertahan hingga pagi hari. Karena betapa banyak orang yang hidup di pagi hari, akhirnya ia tidak mampu bertahan hingga sore hari. Dan betapa banyak orang yang hidup di sore hari, akhirnya ia tidak mampu bertahan hingga pagi hari. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dunia bukan tempat tinggal, tetapi tempat meninggal. Dunia bukan tempat tinggal, tetapi tempat yang akan ditinggal. Sekarang kita di atas tanah, dan waktu kita di bawah tanah. Sekarang dunia nyata, akhirat cerita, dan waktu akhirat nyata, dunia tinggal cerita. Jikalau ingin bertobat, jangan tunggu nanti, karena nanti keburu mati. Jangan tunggu kapan-kapan, karena nanti keburu dikapani. Mati itu pasti, tidak ada yang tidak pasti kecuali kematian. Semua sudah dipastikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita mati dalam keadaan husnul khotimah dan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was samiul alim.